konsep kewirausahaan kepada kalian supaya jiwa-jiwa pengusaha itu ada di dalam diri kalian sejak kecil. Pinter. Oke. Ini wirausaha artinya berusaha sendiri atau mandiri. Sedangkan wirausahawan adalah orang yang semangat, sikap, dan perilaku untuk mandiri dengan usahanya sendiri. Sedangkan kewirausahawan adalah semangat, sikap, dan perilaku seseorang dalam menciptakan lapangan kerja. Kamu kalau sudah bisa mau jadi apa? Siapa yang mau jadi pengusaha atau wirausahawan? Ara, Akmal, dan Kaisa. Siapa orang tuanya di sini yang pekerjaannya menjual sembako? Ada nggak? Yang ada usahanya apa? Yang kerja di pasar? Inul ya kalau nggak salah ya, Inul. Ayahnya Inul itu berjualan di pasar, yaitu jualan telur, beras ya Inul ya. Nah itu salah satu contoh wirausaha, membuka usahanya sendiri, ya. Itu adalah pekerjaan yang patut dicontoh. Ya, selanjutnya pengertian kewirausahaan itu menurut para ahli. Di sini ada Peter F. Nah, ini adalah cash flow quadrant. Nah, di sini ada huruf E, B, S, dan I. E itu adalah employee, sedangkan B itu business owner, dan S itu self employed, dan I itu adalah investor. Paham nggak artinya? Enggak ya? Dijelaskan dulu. Nah, ini adalah cash flow quadrant. Employer itu adalah seseorang yang bekerja untuk menghasilkan uang untuk mematuhi atasannya. Contohnya apa? Bekerja. Siapa di sini orang tuanya bekerja? Atau uang bekerja untuk kita. Ya, contohnya itu BUMN, Alfamart, Alfamidi, Indomaret, ya kan? Kalau kamu ke Indomaret atau ke Alfamidi, kamu ketemu sama orang yang punya nggak? Enggak. Tidak ya, pasti ketemunya sama pegawainya. Sedangkan yang mempunyai usaha, dia bekerja di balik layar. Dia sibuk untuk memperbaiki kualitas. Apa ini yang nggak mau dikembangkan dari usahanya? Dia bekerja di balik layar. Sedangkan employer tadi bekerja di depan layar. Ya, ini bahasa sederhananya. Nah, yang ketiga itu self-employed, yaitu seseorang bekerja karena kemampuannya. Ya, jika dia bekerja, maka dia akan mendapatkan uang. Tetapi jika dia tidak bekerja, dia tidak akan mendapat uang. Contohnya apa? Dokter praktek, guru les privat, ya kan? Kalau les privat nih, misalnya ibu les privat, ibu males, ibu nggak bekerja, ibu dibayar nggak? Tidak, ya. Jadi kalau kamu sudah ditanamkan nih jiwa-jiwa wirausahanya dari kecil, mudah-mudahan di kehidupan yang akan datang kamu akan menjadi pengusaha sukses, sehingga kehidupanmu juga akan mudah. Mau beli mainan, tinggal bayar. Jadi kamu tidak ada kepikiran nanti kalau misalnya uang lebih ini, uangku akan habis, gak ada lagi, ya kan? Karena kamu sudah menjadi pengusaha sukses. Ya kamu? Tujuan wirausaha itu apa? Yang pertama, menyebarkan pengaruh wirausaha. Inul menjadi seorang wirausahawan. Dia menyebarkan pengaruhnya kepada IPA, sehingga IPA tertarik menjadi wirausahawan. Yang kedua, membangun karakter wirausaha. Ketiga, membentuk wirausaha yang berkualitas. Bukan hanya sebagai seorang wirausaha yang abal-abal ya, tapi yang berkualitas. Dan yang terakhir, membangun kesejahteraan masyarakat.
Sikap yang harus dimiliki oleh seorang wirausahawan. Apa itu? Yang pertama, dapat dipercaya. Kalau kamu punya uang, mau berinvestasi ke Inul seorang pengusaha sembako, kamu percaya nggak dengan Inul kalau Inulnya suka bohong? Tidak. Kamu percayakan uangmu nggak di Inul? Tidak ya. Nah, maka jadi seorang wirausahawan itu harus bisa dipercaya. Yang kedua, kemampuan menghadapi berbagai karakter manusia. Apa ini? Akmal seorang pengusaha ketemu customer atau investor yang bawel. Akmal nggak sabaran, ya kan? Kalau Akmal nggak sabaran, investornya lari atau enggak? Lari. Jadi harus siap menghadapi berbagai karakter. Sama seperti kalian, karakternya berbeda-beda, ya kan? Tapi semuanya harus siap menghadapi karakter kalian yang berbeda. Lalu kemampuan dalam administrasi dan manajemen. Keempat, dapat melihat resiko dalam penjualan. Namanya bisnis pasti ada resiko ya, nggak hanya untung. Yang kelima, mengembangkan kreativitas dan inovasi. Terakhir, mampu mengatur keuangan. Ini yang paling penting. Uang banyak nih, sudah sukses nih, dipoyak-poyakan, akhirnya nggak ada yang ditabung. Apa yang terjadi? Biasanya kalau bisnis itu apa yang terjadi kalau uangnya ditabung? Bangkrut. Jadi harus mampu mengatur keuangan ya dan ya. Manfaat kewirausahaan di sekolah. Makanya ini ibu tampilkan ke kamu supaya kalian mengerti apa manfaat kewirausahaan di sekolah. Yaitu dapat membentuk karakter peserta didik atau karakter kalian dalam kewirausahaan agar kedepannya mampu menjadi wirausahawan yang sukses di Indonesia. Siapa tahu nanti 15 tahun ke depan kamu menjadi pengusaha yang sukses, wirausahawan yang sukses. Kan Bu Nomi bangga. Artinya pembelajaran yang Ibu sampaikan dari kamu SD ini teraplikasi atau kamu realisasikan di masa depan. Cara memulai usaha dari nol gimana? Sesuaikan dengan passion kalian. Apa itu passion? Kemampuan, kesenangan. Misalnya Danu senangnya apa? Danu misalnya senang berjualan ya. Jadi nanti Danu 15 tahun ke depan dia mau bikin usaha menjual bola. Ya kan Danu? Bola kaki karena dia hobinya main futsal atau main sepak bola. Lalu lakukan riset pasar. Misalnya di pasar itu yang lagi digemari atau yang disukai orang-orang itu apa sih? Kamu di kantin misalnya, kamu sukanya makan apa? Mie. Nah dari mie itu bisa kamu kembangkan menjadi bisnis, ya kan? Mie-nya kamu bikin inovasi apa gitu, ya kan? Nggak hanya mie goreng, ya kan? Banyak kan? Mie itu dikembangkan menjadi makanan yang naik kualitasnya, ya. Yang ketiga, pelajari bisnis plan dengan baik. Tingkatkan kualitas diri, lakukan evaluasi, tingkatkan kualitas produk dan layanan. Kalau usahamu sudah sukses, jangan lupa kualitas tetap dijaga. Itu kunci menjadi seorang wirausahawan yang sukses, ya. Ide bisnis yang bisa dimulai tanpa modal. Yang pertama apa? Freelance editor. Kedua apa? Banyak kan kamu lihat di YouTube sekarang ya yang jadi blogger-blogger itu ya. Yang ketiga, programmer. Siapa yang suka komputer bisa membuat aplikasi yang akan dijual. Nah, lumayan kan menghasilkan uang kan? Bisa kamu mulai dari sekarang, ya. Atau kamu mau berkembang lagi nanti saat SMP bisa kamu mulai, ya. Yang keempat, dropshipper. Dan yang terakhir, membuka jasa konsultasi. Nah, sekarang kita akan bernyanyi tentang ide bisnis. Yang lagunya adalah Naik Becak. Lirik lagunya Ibu ubah, ya. Sekarang kita akan bernyanyi
ide bisnis yang tanpa modal. Judul lagunya Naik Becak, penciptanya Ibu Sut. Tapi lirik lagunya Ibu ganti, ya. Mari kita nyanyikan bersama-sama. 1, 2, 3. Ada 5 kegiatan ide bisnis yang bisa dimulai tanpa modal. Mari simak artinya. 1. Freelance editor, blogger, programmer, sifat, dan membuka jasa konsultasi. Freelance editor mudah, cukup dengan skill komputer. Blogger, konten, artikel, programmer, aplikasi, dropshipper, toko online, membuka jasa konsultasi, yaitu membantu orang lain. Ya, tepuk tangan buat kita semua. Oke, yang terakhir adalah kesimpulan. Kesimpulan dari materi yang Ibu sampaikan adalah bisnis yang dibangun dan dikembangkan secara individu atau dengan kelompok sebenarnya memiliki banyak sekali manfaat yang bisa dirasakan. Selain itu, dalam membangun sebuah bisnis, kita juga perlu mengetahui tujuan dari dibangunnya bisnis itu. Jadi jangan masalah membangun bisnis saja. Hal ini perlu dilakukan agar bisnis yang dibangun tidak kehilangan arah dan terus mengalami kemajuan dan perkembangan sehingga dapat memberikan manfaat bagi diri sendiri, masyarakat, hingga negara. Demikian presentasi yang Ibu sampaikan. Ibu berharap kalian bisa menjadi seorang wirausahawan yang sukses di masa depan nanti. Ibu akhiri, selamat pagi. Oke, baik. Kalian sudah mengetahui materi tentang kewirausahaan. Nanti kita akan praktek bagaimana menjadi seorang wirausaha yang baik. Ya. Bagaimana kamu menawarkan produk yang kamu jual, ya, sehingga pembeli tertarik untuk membeli produk yang kamu jual. Tingkatkan apa tadi? Kualitas dan pelayanan. Ibu akan membagi kamu kelompok belajar ya. Kelompok belajarnya sudah ada ya. Nah, masing-masing kelompok nanti modalnya 50.000, ya kan? Dari 50.000 itu terserah kamu mau buat menjadi apa yang bisa dijual, apa yang bisa dibuat dari 50.000 itu, lalu nanti dijual. Kamu tawarkan ke guru-guru, ya? Bisa ya? Udah itu aja. Iya, Anas di video. Berapa harga ini? Bulu kukuknya harganya Lumayan besar 2.000.